Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamzah Blehem di channel kesayangan kita semua. Channel yang akan membahas tentang persepak bolaan Indonesia. Saya akan merangkum berita-berita tentang Timnas Indonesia, maka saksikan dari awal sampai akhir biar nggak salah paham. Di berita pertama ada kabar dari Sintayong yang akan menghadapi Timnas Jepang. Laga versus Jepang bakal menjadi laga yang sulit bagi Timnas Indonesia. Meski demikian, Sintayong menegaskan bahwa ia sudah tahu cara menghadapi tim raksasa Asia tersebut. Sintayong berkata, Jepang memang sulit dikalahkan, tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif, ujar Sintayong. Dikutip dari media Korea Selatan, NATE. Kabar selanjutnya datang dari calon pemain Timnas Indonesia, Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans buka suara soal peluang perkuat Timnas Indonesia. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans. Sepak bola di Indonesia sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang sangat luar biasa, terang Jonathans. Ini sinyal kuat, Jonathans akan bergabung dengan Timnas Indonesia, sedangkan Timnas Indonesia sangat membutuhkan sayap kanan. Kabar berikutnya datang dari pemain keturunan Ryan Flamingo. Bek tengah PSV Eindhoven kemungkinan besar tidak akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia, meskipun tanda-tanda bahwa ia ingin bergabung. Darah Indonesia dalam diri Ryan Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ini berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi. Ia bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Sangat disayangkan. Padahal Flamingo adalah pemain yang sangat berbakat dan juga value yang sangat tinggi. Kabar berikutnya datang dari pelatih Timnas Vietnam. Kim Sang-sik mengaku akan memantau 2 laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Bulan November nanti saya akan berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk menonton pertandingan mereka. Dari situ saya akan analisa lebih mendalam. Kami tidak punya ketakutan terhadap lawan kami Indonesia, kata Kim kepada Toi Tre. Ada-ada saja ya Vietnam ini. Sebelum ke kabar pamungkas, mending subscribe dulu ya. Silakan di subscribe. Waduh, ada kabar yang tidak mengenakan dari pemain Timnas Indonesia yang membela Venezia. J.I.J tak masuk skuad Venezia versus Udinese. Kabar tersebut disampaikan oleh pelatih Venezia. J.I.J ada masalah keluarga sehingga dirinya tidak masuk dalam skuad Venezia yang bakal melawan Udinese tengah malam nanti. Waduh, ada apa ya? Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Sehat selalu, Cap. J.I.J. Wah, ada kabar gembira dari Jang Seok-seo. Lulus lisensi kepelatihan PSSI. Penerjemah Timnas Indonesia Jang Seok-seo atau disebut Mr. JJ telah lulus dalam kursus lisensi C kepelatihan PSSI. Ini memungkinkan dirinya untuk melatih kategori usia 12 sampai 14 tahun. Pada usia tersebut, para pemain diajarkan bagaimana bermain 7 versus 7 sampai 8 versus 8. Mantap, Coach JJ. Semoga dirimu sukses selalu. Kabar berikutnya ada dari pemain keturunan Indonesia yang membanggakan Indonesia dengan caranya sendiri, yaitu Tijani Rensders. Merasa bangga, Tijani Rensders mengaku sangat bangga memiliki darah dan latar belakang Indonesia.
Latar belakang Indonesia saya adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Ini adalah bagian besar dari identitas saya. Ibu saya berasal dari Indonesia dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan orang-orangnya. Sungguh istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari penggemar di Indonesia dan saya selalu berusaha untuk mewakili asal-usul saya di Belanda dan Indonesia dengan penuh bangga. Adik saya, Eliano, bermain untuk Indonesia membuat saya sangat bangga. Kami tumbuh besar dengan bermain sepak bola bersama. Jadi melihatnya mewakili Indonesia adalah hal yang luar biasa. Meskipun kami telah mengambil jalan yang berbeda di kancah internasional, merupakan hal yang istimewa untuk berbagi ikatan. Ini melalui sepak bola. Saya mendukungnya sepenuhnya dan menjadi bagian dari kisah ini adalah hal yang luar biasa. Wah, ngomong-ngomong kapan ya kakak beradik ini bertanding di lapangan hijau? Apakah di Piala Dunia? Diaminkan saja ya saudara-saudara. Kabar berikutnya datang dari ketua kita, Ketua PSSI Pak Erick Thohir, yang meminta dukungan dari DPR RI. Ini wajar karena DPR RI beranggotakan dengan anggota yang baru dan periode yang baru. Banyak diaspora kita ingin bergabung, misalnya pemain timnas wanita dan Kevin Dix. Menpora sudah kirim surat ke Pak Supratman di Kemenkumham. Semoga bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung sesuai dengan target. Semoga saja semuanya lancar ya Pak. Terus semangat Pak Erick Thohir. Kabar terakhir masih dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mengungkapkan hasil evaluasi dengan jajaran Coach Sintayong. Kabar ini sangat mengejutkan. Makanya saksikan sampai akhir kabar berikut ini biar nggak salah paham. Silakan saksikan. Sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya, kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapan. Wah, dari pernyataan tadi Pak Erick Thohir, kita tahu bahwa Pak Erick Thohir sangat tegas orangnya. Banyak yang berspekulasi kalau Sintayong tidak mencapai target, maka akan dipecat oleh PSSI. Apakah kabar itu akan benar adanya? Semoga yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang target kepada Sintayong harus masuk 4 besar? Apakah cukup realistis atau ketinggian? Menurut saya itu sangat realistis. Terutama PSSI telah memberikan segalanya terhadap timnas Indonesia, khususnya skuad Sintayong, termasuk staf Sintayong. Tidak lupa juga, Erick Thohir dan jajarannya telah berusaha sangat keras untuk mendapatkan pemain diaspora. Apalagi pemain diaspora akan berdatangan di bulan berikutnya. Ini sangat memerlukan kerja keras dan effort tinggi, dan kita harus mengapresiasi kerja keras PSSI dan juga Coach Sintayong beserta skuadnya. Semoga timnas Indonesia memetik hasil yang lebih baik, tentunya meraih hasil maksimal dan poin maksimal di laga November nanti. Kita aminkan saja.
Terutama kita berharap Indonesia berada di Piala Dunia. Amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini terus berkembang. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.